Di tengah Nahdien sedang mumet dengan kegaduhan PBNU, kemarin malam saya di-mention orang di Facebook. Bang, Ki Imad sudah jawab video antum. Saya kira saya akan melihat permintaan maaf karena Ki Imad telah memfitnah Habib Zain, mufti mazhab Syafi'i sepuh yang sekarang tinggal di Madinah. Ternyata tidak. Status Facebooknya panjang, bahasanya cukup rapi, diedit sampai 3 kali dalam sehari, di waktu yang berbeda pula. Tak lupa, ia pun menuduh saya menulis artikel lewat Gemini Pro. Lah, aki-aki gak ngerti teknologi ya kayak gini. Saya itu gak ngomong di status sebelumnya bahwa saya meminta Gemini untuk menulis, tapi saya memintanya untuk membuat social card seperti ini. Ini nih contoh seorang baby boomers yang ketahuan memfitnah Habib Zain, bener-bener ketahuan, tapi kesulitan mencabut omongannya yang sudah terlanjur diucapkan sehingga mencari cara untuk menutupi rasa malunya. Awalnya kan dia memfitnah dengan vonis yang keji dan absolut bahwa Habib Zain memalsukan fatwa Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Al-Ghazali. Rasa malu itu kawan-kawan akhirnya muncul ketika saya membuktikan bahwa berabad-abad sebelum Habib Zain lahir ke dunia, ternyata Imam Zakaria Al-Ansori sudah mengutip Al-Ghazali tanpa menyebut kitab atau sumbernya yang mengatakan bahwa kemuliaan nasab itu ada 3 jenisnya. Bagi Imam Al-Ghazali, nasab keturunan Nabi itu tidak ada tandingannya. Rasa malu itu akhirnya muncul lagi ketika saya membuktikan bahwa berabad-abad sebelum Habib Zain lahir ke dunia, Imam Asy-Syarbini juga sudah mengutip Imam Ghazali tanpa menyebut kitab atau sumbernya yang mengatakan hal yang sama. Begitupun rasa malu itu akhirnya muncul lagi ketika akhirnya saya membuktikan bahwa 66 tahun sebelum Habib Zain lahir, ternyata Sayyid Mahdi Ar-Rawas sudah mengutip Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang mengatakan, dahulukan orang yang bernasab kepada Nabi jika ia datang bersamaan dengan orang alim. Perlu dicatat lagi supaya penonton ngerti konteksnya. Ki Imad itu sebelumnya ngomong bahwa fatwa semacam ini tidak keluar kecuali dari Bani Alawi. Ia juga memastikan secara absolut ulama lainnya tidak ada dan Habib Zain dia tuduh sebagai pelaku pemalsuan tersebut. Masalahnya Ki Imad tidak mau mengaku. Nah ini kan lucu. Dia tidak bilang, oke ternyata saya salah telah menyebut Habib Zain penipu, ternyata berabad-abad dan puluhan tahun sebelum ia lahir, fatwa itu sudah beredar. Tapi malah mengajari Habib Zain seperti ini. Jika mau mengutip secara ilmiah, seharusnya Habib Zain itu ngomong, menurut Imam Zakaria Al-Ansori, Imam Al-Ghazali berkata, lah kok ngatur? Fakta bahwa seluruh kutipan Habib Zain tadi itu terbukti sudah lalu lalang di kitab ulama yang hidup berabad-abad sebelum Habib Zain lahir, ini membuktikan bahwa Habib Zain itu memiliki integritas. Kendati pun beliau tidak menyebut kitab dan sumbernya, ternyata fatwa-fatwa itu sudah beredar ratusan tahun. Habib Zain saya kira tidak perlu membuktikan hal yang lebih dari itu, termasuk membuktikan kepada Imad terkait kutipan Asidi. Karena kredibilitas Habib Zain tidak cukup untuk diragukan. Sebaliknya, ketika seluruh penonton Paminnya Ngantor tahu bahwa Ki Imad itu berkali-kali menuding, dan berkali-kali itu pula tudingan itu terbukti fitnah, maka secara ilmiah kita wajib curiga Ki Imad akan melakukan hal yang sama kemudian hari hingga terbukti sebaliknya. Artinya apa? Artinya, sebelum kita bicara sahih tidaknya nisbat ucapan ini kepada Imam Ghazali dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sebelum kita bicara sahih tidaknya nasab Sayyid Mahdi Ar-Rawas, semua itu tidak berkaitan dengan satu fakta bahwa Ki Imad sudah terbukti memfitnah Habib Zain. Saya tidak begitu peduli dengan perdebatan manakah yang lebih mulia antara nasab dan ilmu. Saya juga tidak peduli kalian itu mengenal Habib Zain atau tidak. Tapi yang pasti, Habib Zain terbukti tidak asal ngomong di dalam kitab Manhajus Sawi. Di titik inilah pertanyaan yang saya ajukan bukan lagi apakah saya sudah cukup membuktikan kepada Imad, pertanyaannya berubah menjadi maukah kita membiarkan model tuduhan seperti Ki Imad ini berdiri tanpa dikoreksi? Bagaimana mungkin dalam nama ilmu kita membiarkan satu orang bernama Imaduddin Utsman Al-Bantani ini melempar tuduhan segampang itu tanpa ada satupun koreksi?